untuk kita semua. Shalom. Baiklah, pada malam ini kita udah sepakat tadi yang dari siang bahwa malam ini akan diadakan rapat terbuka. Nah, di depan kita sudah ada Kepala Dinas Sosial, Pak Camat, Kepala Desa, Bapak BPD, Pak Kapolsek, dan rekan-rekan semuanya, wakil-wakil dari masyarakat sudah ada di sini. Jadi langsung saja tanpa kita basa-basi. Yang pertama, sebagaimana rapat umum yang pertama kita lakukan, artinya mahasiswa sudah meminta kepada pemerintah desa untuk memberikan data soal penduduk desa Wayaua, dalam hal ini data. Artinya kami minta itu yang pertama, untuk dibuka di hadapan masyarakat biar semua masyarakat bisa lihat. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pembagian BLT yang sudah pemerintah desa sepakati beberapa waktu yang lalu, bahwa tadi siang sebenarnya kemudian sudah dibagikan, tetapi kali ini baru kemudian tiba di tempat. Kemudian juga kita mendapatkan informasi soal bantuan daripada Kemensos yang pada waktu yang lalu kita juga sempat bertemu dengan kepala desa dan mengatakan ada 52 kakak, tetapi ternyata kemudian bertambah menjadi 61. Itu juga yang harus disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat. Karena kalau misalnya dibilang yang 52 itu adalah 25 kakak yang kemarin, bagi kami tidak masuk akal, karena itu menggunakan data di tahun 2011. Dan itu juga disampaikan oleh Kepala Inspektorat yang masyarakat Wayaua semua beberapa hari yang lalu dengar. Itu yang harus disampaikan sehingga ini menjadi jelas di seluruh hadapan masyarakat Wayaua. Masyarakat ini kan kepala desa, kepala desa. Coba dengar. Kepala desa dengan ya, sementara dipanggil itu maksudnya untuk jawab. Harap biar tetap tenang, jangan sampai anarkis. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang. Yang saya hormati para keamanan, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, masyarakat Wayaua yang sempat di tempat ini, Bapak Ibu sekalian, terkait ya saya jelaskan terkait dengan bantuan sosial Kementerian Sosial. Ya. Kalau bantuan sosial dari Kementerian Sosial ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. Pertama, PKH. Yang kedua adalah kartu sembako. Yang ketiga, yang terakhir adalah BLT, ya, bantuan langsung tunai. Ada 3 itu. Data itu semua sudah tersebar di seluruh desa, 249 desa melalui BPMD. Iya, nah bagus. Nah, jadi, iya. Nah, biar mau dibilang basi, kita bilang tuh supaya kita tahu. Bahwasanya saya jujur bahwa kepentingan Wayaua itu bukan saya mau lihat hanya Wayaua saja. Saya ini Kepala Dinas Sosial Kabupaten. Tapi saya juga sampai ada juga sampai tidak ada sampai Bapak Diam kumpul itu kakak-kakak itu. Kenapa kita tahu? Cuma kalau kita input itu, ini komputer yang jalan. Kakak mungkin dia salah ke bagaimana lagi, akhirnya dia tidak bisa. Iya tuh. Iya baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, tini hormati, tini cintai dan tini hayang.
yang jelas saya juga punya perhatian besar ya. Saya punya perhatian besar untuk Wayaua. Iya toh? Yang dengan perhatian saya itu saya khawatir jangan sampai bilang kepala dinas sosial Wayaua. Kan begitu. Jadi itu ikhtiarnya saya. Yang jelas bagaimanapun kita orang darah di sini, kok masa kita menutup mata itu kan tidak mungkin. Itu. Iya toh. Untuk bansos atau bantuan sosial untuk yang ada di dinas sosial atau dari Kementerian Sosial. Saya ulangi 3, PKH, kartu sembako, kemudian BLT atau BST, bantuan sosial tunai, begitu. Dan kalau untuk bantuan sosial tunai, nah, ini perlu juga saya jelaskan. Kalau PKH itu masuk langsung rekening dorang, ya langsung rekening dorang, rekening yang penerima itu, tidak melalui kepala desa. Saya kasih tahu dulu, jangan sampai ya. Yang kedua, kartu sembako juga demikian, tidak melalui kepala dinas atau melalui kepala desa, dia langsung dompet rekening ya, dengan melalui kartu itu digeser baru dapat duit, baru langsung beli beras dan yang lainnya itu. Nah, kemudian kalau BST atau BLT kementerian itu juga itu yang dibayarkan pada saya kasih tahu, yang dibilang ini kepala desa dia suruh makan, jadi dia tahan begitu. Itu ada fitnah begitu ternyata. Yang saya dengar begitu. Nah, jadi saya kasih tahu bahwa ketiga bantuan itu tidak ada. Itu demikian, Pak Ibu. Sementara kepala desa lagi ditangani dari pihak medis sebentar. Masyarakat tetap tenang, kami mohon masyarakat tetap Bahwa BLT dari 858 juta itu kemudian dulu dengan 350.000 satu orang itu 245 juta 350.000. Dia pesisa 25 juta. Dia pesisa ini 25 juta. Saya selaku ketua BPD di Desa Wayaua, saya mari kita sama-sama mahasiswa kita kawal ini dulu. Ini hak masyarakat. Saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, baik. Halo masyarakat. Mohon tenang ya. Ya. Begini, apa yang telah disampaikan tadi oleh Ketua PPD, kelihatannya ini masyarakat bisa terima. Iya toh? Ini ada apa sebenarnya? Jadi menurut saya, ketika saya lihat situasi yang ada malam ini tidak akan ada titik temunya. Kenapa tidak akan ada titik temu? Karena dari mulai kepala desa sampai para perangkapnya tidak lagi dipercayai oleh masyarakat. Halo, masyarakat. Oleh karena itu, saya berdiri di sini mewakili seluruh masyarakat. Coba lakukan pendekatan sesuai dengan yang dilakukan tadi ini, kepala dinas sosial. Datangkan kepala dinas BPMD menyampaikan hal yang telah disampaikan tadi seperti kepala dinas sosial. Karena kenapa? Karena masyarakat itu sudah percaya pemerintah desa. Ini baru kita akan dapat titik terangnya. Bagaimana? Ada mahasiswa. Bagaimana apa yang masyarakat mau? Jadi coba ada mahasiswa. Woni ini kan punya kemampuan toh.
Nah, coba mau diatur tuh orang masyarakat sebagaimana caranya. Hadirkan kepala dinas BPMD menyampaikan hal yang apa disampaikan tadi oleh kepala dinas sosial agar supaya masyarakat tahu. Karena kalau dari desa percuma, masyarakat terpercaya. Semuanya sesuai kesepakatan. Dan kalau mau bertanya sama ketua BPMD, setelah ini silahkan teman-teman mahasiswa ajukan pertanyaan ke dinas BPMD. Bila perlu ke dinas sosial lagi, ke inspektorat lagi, silahkan pergi ke sana. Yang dana desa kita harapkan malam ini selesai. Kita bagikan semua selesai. BLT dana desa 3 bulan selesai. Nah, selanjutnya silahkan. Maksudnya kesepakatan malam ini nama-namanya selesai. Sepakat semuanya dibagikan 3 bulan sekaligus. Kalau data malam ini valid, jadi. Nah, kalau selanjutnya nanti bapak-bapak bertanya silakan ke dinas yang bersangkutan. Nah, kalau saya bilang solusinya malam ini itu aja. Sepakat dana BLT dibagikan semuanya. Kalau nggak sepakat nggak selesai. Yang tahap awal itu dibangun apa? Transparansi sampaikan ke masyarakat, bilang tahap awal dana segitu harus gunakan ini. Masyarakatnya, oh iya masyarakat. Begitu, jangan bersembunyi. Kan begitu. Baru masyarakat bisa terima. Orang tunggu pencarian tahap kedua. Yang penting tahap awal itu jelas. Yang awal pencarian tahap awal 40%. Itu orang tahu. Jadi itu saya kira yang harus dijelaskan oleh pemerintah desa, karena yang di sini akan tahu. Karena yang tahu cuma pemerintah desa. Orang punya urusan. Betul. Artinya kalau orang bilang rumah, ini rumah tangga yang berbeda. Camat punya rumah tangga sendiri, desa punya rumah tangga sendiri, dinas sosial punya rumah tangga sendiri. Kan begitu. Jadi makanya tadi turun dengar kepala dinas sendiri saya kan bilang, orang tak tahu soal BLT desa. Orang cuma tahu 3 dari Kemensos. Itu orang sudah bisa paham sudah. Jadi memang hari ini malam ini masyarakat datang cuma mau tagih itu janji pemerintah desa. Orang bilang hari Senin kasih bagi. Orang sudah datang hari Senin tadi. Kepala desa hilang. Katanya pencarian apa yang mau dicairkan. Oke. Malam-malam ini orang datang lagi. Karena kesepakatan tadi malam ini. Oke. Orang sudah datang lagi. Orang mau minta itu mau kasih cair. Kasih bagi di masyarakat. Kalaupun misalnya orang bilang alasan kayak tadi saya sampaikan, jelaskan kepada masyarakat tahap awal itu pencariannya dikemanakan, supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat percaya, masyarakat bisa tunggu tahap kedua. Ini tadi sampaikan di masyarakat. Bilang pembangunan fisik apa yang dibangun? 2019 semua. 2019 semua, bukan 2020. Kan begitu. Pagarin 2019 bukan 2020. Semua rata-rata di situ 2019. Itu yang harusnya. Kalaupun dibayar palingan honor-honor. Honor-honor terus sudah bisa kalkulasi. Terus sudah bisa hitung. Jadi itu pemerintah desa harus sampaikan, dan orang mau data-data jumlah penduduk Wayahuwa per kakak itu. Biar itu jelas, masyarakat punya jelas. Kalau tidak bisa dijelaskan oleh pemerintah desa, tidak bisa keluarkan antara-antaranya. Masyarakat tetap tenang, tertib, mahasiswa siapkan alat, turun berikut semua. Tapi dengan jalan damai. Saya sebagian dari Nguni pun sebagian dari saya. Betul. Ya, kalau tak ada bikin apa saya harus di sini. Yang berikutnya ada informasi bilang pergerakan kepolisian di sini karena mau menakuti-nakuti, terada. Tidak ada yang menakuti-nakuti masyarakat di sini. Polisi itu dia melindungi, mengayomi. Kenapa harus polisi datang? Karena orang sementara dalam kondisi pandemi. Orang sementara dalam situasi corona. Sebenarnya dilarang berkumpul banyak-banyak begini. Karena memang orang di sini belum terlalu orang tidak masuk zona merah, tetapi orang masih dalam sistem waspada semua, ya. Jadi memang orang diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh pimpinan juga. Orang pimpinan perintah jelas saya sampaikan begini. Perintah pimpinan, perintah Kapolres itu lewat Kapolsek, lewat pimpinan, lewat perwira yang ada di sini yang jadi pengawasan di sini, suruh kamari itu lindungi penghuni. Ya, jangan bicara sembarang di luar-luar sana bilang beginilah begitulah.
mau tangkap lah, mau bawa lah, apalah, ada ditangkap kalau muni anarkis, ya. Kalau muni anarkis, kenapa bikin malu-malu? Orang kemarin undang di sini baik-baik mau atur, silakan mau dibuat, mau boikot silakan, mau bagaimana terserah, yang penting jangan anarkis, jangan sampai jadi korban di sini, ya. Jadi tolong kita komunitas Inspektorat akan turun dan tadi mahasiswa dan besok turun akan kawal sama-sama. Mahasiswa akan mendampingi inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah desa terkait dengan pembangunan 2019. Mahasiswa yang nanti akan dipaku. Dan juga besok masih. Makanya dari kemarin, dari demo pertama, ini saya teman-teman dong, coba lihat, ada tindakan anarkis dari polisi? Tidak ada. Cuma saya mau sampaikan secara prosedur bagaimana menyampaikan pendapat itu memang kemarin tidak ada kesempatan. Oke sudah. Jadi yang disampaikan pada pos tadi itu benar adanya. Kenapa? Di era COVID ini hukum tertinggi itu adalah keselamatan rakyat. Sepakat deh? Sepakat. Jadi kita selamatkan semua ini. Selamatkan dari anarkis dan selamatkan dari penularan. Turun saja. Sudah, karena semua memenuhi tuntutan sudah toren, iya kan? Nanti soal BLT itu nanti mengatur di kemudian hari sudah. Ini yang penting begini. Dan ini kan kondisi sudah ada. Saya juga hargai kepada semua mahasiswa yang selalu mengontrol dana desa dan semua kita desa, semua pengawasan. Dilakukan semua pengawasan dan sekarang sudah ada. Tinggal kunci saya serahkan kepada yang mahasiswa untuk bukan. Oke, saya serahkan kepada yang berhak menerima mahasiswa.